Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam Efesus 1 ayat 18 berbunyi demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Paulus berdoa untuk jemaat Efesus agar memiliki mata hati yang terang. Karena saat mata hati gelap, kita akan merasakan hal yang tidak baik ketika kita menjalani kehidupan ini. Semuanya akan terlihat kabur. Semuanya akan terlihat tidak jelas akan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Suatu ketika, saudara terkasih, pemuda melihat seorang gadis di luar rumahnya. Dia melihatnya dari dalam rumahnya, gadis ini yang sedang berada di luar. Saudara, dia melihat melalui kaca rumahnya. Dan ketika dia melihat gadis itu, dia bergumam dalam hatinya, jorok sekali gadis itu, kurang kebersihannya, dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah dia membuka pintu dan melihat langsung, ternyata gadis itu bukan jorok. Ternyata dia adalah gadis yang sangat cantik. Setelah dia lihat apa yang salah, ternyata kaca rumahnya lah yang berdebu dan jorok dan kotor dan gelap. Saudaraku yang terkasih, kita harus meneliti diri kita, meneliti yang namanya disebut pada firman hari ini tentang mata hati. Membuat mata hati terus supaya terang. Bagaimana cara kita membuat mata hati kita supaya terang? Yang pertama adalah teruslah setia mendengarkan, teruslah setia membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan bukan hanya sejauh saya sudah pernah baca, saya sudah pernah dengar, saya sudah paham, tetapi ada satu hal yang mau kita pahami ketika dihubungkan dengan kegunaannya untuk membuat mata hati kita terang. Apa itu? Firman itu harus setiap hari atau setiap saat kita dengarkan, kita mengerti, dan kita disegarkan oleh firman itu. Untuk apa? Supaya apapun keadaan hari demi hari, apapun situasi yang kita hadapi setiap saat, ketika umur kita berubah terus-menerus menuju semakin tua dan Tuhan akan memanggil kita dari dunia ini, tetapi kita bisa disegarkan oleh firman itu setiap saat, sehingga mata hati kita terus bisa kuat, bisa terang ketika menjawab setiap keadaan yang terjadi. Maka jangan pernah sepele dengan firman Tuhan. Saya sudah paham, saya sudah mengerti, tidak sejauh itu. Tapi rutinitas kita mendengarkan firman itu di keadaan setiap hari yang bisa berbeda-beda yang kita rasakan. Sehingga firman itulah yang membuat mata hati kita menjadi terang. Langkah yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Karena doa kita akan mengingatkan kepada kita bahwa semua yang terjadi bukan seturut sekehendak kita. Mata hati yang terang memberi kita pemahaman tentang itu.
semua yang terjadi bukan karena pikiran kita saja. Bisa saja kita berencana ini, tapi yang terjadi bukan itu. Bisa saja sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Maka dari mana kita bisa terang melihat semua realita yang seperti itu? Teruslah berdoa. Dan kita akan diajarkan di sana bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, semua hanya seturut dan sekehendak Tuhan. Maka sebagaimana firman hari ini katakan, kita diarahkan ketika mata hati kita terang, maka pengharapan kita akan semakin teguh. Pengharapan kita akan semakin teguh. Maka saudaraku yang terkasih, berbicara tentang pengharapan. Ketika keadaan sukacita dan ketika keadaan duka cita atau apapun keadaan yang kita rasakan, di sana kita akan memiliki pengharapan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menghadirkannya dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, kita harus tetap kuat. Kita harus terus mengasah. Kita harus terus mengasah terangnya mata hati kita dengan apa? Dengan terus terpaut akan firman Tuhan. Biarlah kita tetap mengerti bahwa telah diberikan kepada kita kemuliaan yang daripada Allah. Maka itulah kekuatan kita. Kemuliaan itu adalah keselamatan yang telah dihadirkan bagi kita. Itulah pengharapan kita untuk terus bertahan, untuk terus kuat, tidak redup, tidak remang-remang, tidak gelap. Tetapi kita mampu terus terang melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa mata hati kita terang akan firman Tuhan itu sendiri, maka kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada sebagai rasa syukur kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh hanya memahami semua yang terjadi dalam hidup kami adalah seturut dan sekehendak Allah. Mata hati kami yang terang untuk melihat semua keadaan yang terjadi di dunia ini. Sungguh benar Tuhan, bahwa tidak seturut sekehendak hati kami. Tidak hanya seturut rencana kami saja, tapi semua hanyalah di dalam Tuhan. Sertailah kami, tuntunlah kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, selama-lamanya, untuk terus setia mendengarkan firman Tuhan, supaya terus mata hatinya terang untuk melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami terus, berikan kami semangat dalam menjalani hari-hari kami di masa pandemi COVID hingga saat ini. Kuasa-Mu tunjukkan Tuhan, mujizat-Mu tunjukkan Tuhan, agar kami terus berharap hanya dalam nama Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.